Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mungkin lama saya baru bisa update lagi karena berhubung masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan, dan ini menanggapi dari berbagai macam pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ini khususnya yang menanyakan masalah sulit di starter atau sulit hidup ya setelah mengadakan modifikasi dengan Eju ini. Dalam hal ini teman-teman harus perhatikan bahwasanya yang bekerja dulu yang mana sih antara settingan normalnya dengan settingan pemanasan. Karena pada sistem ini juga sudah dipasang sistem pemanasan. Jadi yang bekerja dulu adalah sistem pemanasan. Sistem pemanasan itu artinya apa? Jadi sebelum masuk ke RPM idle atau stasioner atau langsam ya, itu RPM akan naik dulu, akan lebih tinggi dulu. Kemudian setelah pemanasannya habis selesai, maka akan kembali ke idle yang sesungguhnya. Di sini sudah saya pasangkan untuk menghitung durasi waktu pemanasannya. Kita pasangkan misalnya di sini, ini nanti untuk lamanya bisa tergantung teman-teman mau disetting berapa bisa. Kalau saya di sini saya coba setting dengan nilai 150 hitungan yang ini ya, dilihat yang ini 150 hitungan jika akan dimulai dari jika RPM lebih besar dari 1. Artinya ini mesin belum hidup, cuman baru mulai hidup, dia sudah mulai menghitung dari angka 0 sampai 150 jika RPM nya sudah mulai hidup. Kemudian setelah 150, setelah menghitung dari 100 sampai 150, dari 0 sampai 150, dia akan kembali menghitung dimulai dari nilai 110 ya. Setelah selesai menghitung dari habis di 150, kemudian dia akan kembali ke 110, 150, 101 terus sampai 150. Oke. Dan ketika RPM nya itu stop atau mesinnya stop, maka penghitungan akan kembali dari 0. Ini bisa dilihat di sini. Ini fungsinya untuk apa nanti bisa dilihat di bawah. Oke, paham ya? Jadi untuk DC second-nya untuk akan bekerja lebih dahulu. Yang diutamakan adalah DC second-nya atau penghitung waktunya, karena tujuannya untuk pemanasan awal. Nah, di sini teman-teman sering dilupakan sehingga kadang-kadang mesinnya susah hidup atau RPM-nya terlalu tinggi. Lah, ini kalau misalnya menghendaki RPM-nya pemanasannya dipercepat, ini bisa dikurangi, penghitung ininya bisa dikurangi. Nah, ini bisa dijadikan taruhlah misalnya 70, bisa ini kan 150, bisa diturunkan menjadi 70 bisa. Oke, kita lihat di sininya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman tidak dilihat secara detail itu di sini. Ini pada hitungan DC second kurang dari 1 atau mesin itu belum hidup, awal hidup pada saat di starter ya. Pada saat di starter maka ada penambahan inject delay sebesar 4000. Ini bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Kalau dirasa sudah cukup bisa diturunkan, kalau misalnya terlalu boros bisa diturunkan. Ini hanya untuk pada saat starter saja ini, yang ini ya.
ini akan menambahkan jumlah bahan bakar pada saat di starter saja. Jadi fungsinya semacam cok ya. Memang pernah dulu saya menambahkan sistem cok pada Aijo ini, cuman itu dirasa kurang efisien. Maka akhirnya saya hilangkan untuk sistem coknya karena sudah ada di sini. Oke, terus lanjut ke bawah. Nah, pada saat mesin sudah awal hidup, itu yang bekerja ini dulu, ini penghitung waktunya yang bekerja dulu, akan bekerja dulu. Nanti setelah penghitung waktu yang selesai baru masuk ke stasioner yang sebenarnya. Tuh, jadi teman-teman harus nunggu itunya habis, pemanasannya habis baru masuk ke stasioner ya. Pada kesempatan ini saya memberikan contoh pada saat pemanasan. Ini injek delay-nya 700. Ini nilai injek delay harus lebih besar daripada injek delay stasionernya. Nah, ini untuk injek delay stasionernya sebesar 500, maka untuk injek delay pemanasannya 700, atau di atasnya boleh, atau 900 boleh, 1000 boleh, tergantung kemampuan mesinnya bisa hidup apa enggak. Kalau mesinnya belum hidup, tambah lagi, terus tambah lagi sampai bahan bakar ketemu ya untuk pemanasannya. Oke, lanjut, kita lanjut ke monitor saja ya, karena pada kesempatan ini poinnya adalah pada poin idle dan pemanasan. Oke, kita coba, kita kasih RPM. Baik, selanjutnya kita lihat pada ini monitornya sesuai enggak dengan yang tadi. Oke, tadi hitungannya berapa? Tadi hitungannya sampai 150 yang ini ya, kemudian akan reset ke 110. Artinya setelah 150 dia akan kembali menghitung dari 110. Oh ya teman-teman, di sini saya memberikan waktu pemanasan hanya pada sampai hitungan ke 100. Ini untuk waktu pemanasannya pada sampai hitungan ke 100, sedang waktunya kita setting pada 150 ya. Ini maksudnya apa? Nanti bisa dilihat di ini, di monitornya ini. Kita mulai kasih RPM. Oke, lihat ini awalnya adalah injek delay-nya 400. Bisa dilihat itu. Nah, setelah mesin hidup dia akan menjadi 700. Ini sistem pemanasan. Dan penghitung waktunya akan berjalan sampai 150. Ini sudah berapa ini? Sudah 30. Bisa dilihat dulu. Buat 4 oke, 55. Nah, nanti setelah ini 100, maka untuk pemanasannya sudah selesai dan untuk injek delay-nya sudah menjadi 500 seperti settingan tadi. Coba ini bentar lagi, pemanasannya belum selesai. Oke, selesai pemanasannya. Ini sekarang menjadi 500 dan dia tetap menghitung sampai 150. Dan setelah 150 dia nanti akan kembali lagi ke 110. Bisa dilihat, ditunggu sampai 150. Oke, sudah ya, ini sudah kembali lagi. Dia sudah menghitung mulai dari 110 dan di sini tidak terjadi perubahan karena penghitungan pemanasannya sudah terlewatan hanya pada nilai 100 saja. Oke, ini sudah langsam, ini 500. Oke, kiranya itu saja untuk uploadan kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa dijadikan
yang sedikit ini bisa dijadikan tambahan pengetahuan. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa WA saya, bisa tanya-tanya. Udah itu ya, sudah kerja ya, udah fungsi itu. Untuk nilai injek delay-nya lebih kecil dari pemanasan untuk stasionernya kan, di 500, kalau tadi pemanasannya 700. Oke, kiranya itu saja, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.